Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya sekarang sudah berada di bandara. Insya Allah beberapa jam lagi kita akan terbang ke Korea ya. Tadi sebelum saya masuk ke ruang tunggu ada salah satu murid saya nelpon nanya, sebenarnya digital marketing nih uangnya dari mana sih Mas Didik? Nah, akhirnya kita ngobrol cukup panjang teman-teman, 1 jam lebih kita ngobrol. Nah, obrolan ini saya pengen teman-teman ikutan bisa tahu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua ya. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai ya. Oke ya, kalau kita berbicara tentang masalah digital marketing ini uangnya dari mana nih? Cara nyari uangnya gimana sih? Ya, kemudian game plan-nya apa? Kenapa ada orang yang tiba-tiba bisa menghasilkan miliaran rupiah dari jualan online? Ada orang yang ya normal lah 10 juta, 20 juta. Ada juga orang yang stuck di situ-situ saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia juga main digital marketing. Padahal dia juga main SEO. Dia juga beriklan di Facebook Ads, IG Ads. Ya, dia juga punya produk yang bagus. Tapi kenapa kok beda nih? Nah, masing-masing ya teman-teman sekalian ya. Emang ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang jackpot ya di digital marketing dan lain sebagainya. Baik, akhirnya saya bilang ya, ini menurut pengalaman saya pribadi teman-teman sekalian ngobrolin tentang digital marketing. Saya juga udah pengalaman ya dari sejak 2012 sampai sekarang ya, adalah sekitar 14 tahun ya berkecimpung di dunia digital marketing gitu. Nah, anak immerse itu uangnya dari mana dan apa strateginya, gameplaynya itu apa, kita akan bedah ya teman-teman ya. Baik, yang pertama kalau menurut saya teman-teman sekalian, tetap poin utama adalah produk apa yang mau kita jual. Nah, produk apa yang mau kita jual ini kalau saya ya itu harus sesuai dengan standarisasi kebutuhan apa yang orang inginkan. Ya, jadi produk itu di launching sebenarnya adalah kebutuhan apa yang orang inginkan, barulah launching produk tersebut, barulah produk itu bisa diterima oleh masyarakat. Makanya ketika ada orang melakukan marketing cukup besar tapi ternyata produknya nggak dibutuhkan masyarakat, ya nggak dibutuhkan oleh orang-orang, ya dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari produk yang kita launching, ya kita nggak bisa mendapatkan apa-apa dari digital marketing itu teman-teman sekalian. Makanya kenapa ada orang kok bisa penghasilannya besar, ada orang yang stuck di situ-situ saja digital marketing. Menurut saya pola pikir dia melihat peluang itu berbeda. Ya, ada orang yang emang jago banget melihat peluang, akhirnya dia launching produk tersebut, dia dapat pundi-pundi ya keuntungan dari situ. Makanya gitu, ada sesuatu hal yang dibutuhkan ya, ini lagi rame banget sih ya. Ya gitu, ada kebutuhan pasar tentang padel, semua langsung buat lapangan padel ya. Kemudian ada juga orang buat raket padelnya dan lain sebagainya ya. Nah, buat privatnya juga, kursusnya juga, komunitasnya juga dan lain sebagainya. Nah, itu dia bisa melihat peluang itu teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah saya pun ya ini menurut saya, pengalaman saya teman-teman sekalian, ketika saya melihat oh ternyata orang masih membutuhkan jasa pembuatan website, saya membuka jasa pembuatan website. Oh ternyata banyak orang yang tidak paham bagaimana konversi tracking Google Ads, saya membuka jasa konversi tracking Google Ads. Ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya akhirnya membutuhkan bagaimana jasa SEO, saya membuka jasa SEO dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi kita launching produk itu kita berdasarkan dari data atau kebutuhan pasar yang orang inginkan ya. Maka produk kita ini seberapa dibutuhkan oleh orang, maka nggak sekedar launching aja. Ada orang yang mas saya mau launching parfum mas. Nah, parfum apa yang dibutuhkan orang saat ini? Jangan sekedar launching aja ya. Saya pengen banget mas launching baju. Nah, baju apa yang dibutuhkan orang saat ini ya. Nah, teman-teman harus bisa melihat peluang itu, nggak sekedar launching aja. Itu penyebab makanya orang ya habis-habisan ya all in dia untuk modal usaha dia, ternyata usahanya memang tidak dibutuhkan lagi gitu. Ya ada yang butuhkan, cuman dia kalah saing. Nggak bisa melihat peluang tadi yang lebih baik gitu. Baik, kita akan coba bedah teman-teman sekalian. Saya pribadi, produk yang wajib teman-teman launching itu pertama adalah produk jasa nih. Ini produk jasa ini menurut saya sangat berpeluang ketika kita bermain di wilayah digital marketing. Nah, produk jasa ini produk yang kira-kira teman-teman sekalian ya, kemampuan kita, keahlian kita yang kira-kira orang butuh dan kita ada kemampuan di sana, saran saya buka aja. Contoh misalnya ya, pasar ya makeup wisuda itu banyak terus ya, nggak akan pernah berhenti. Makanya ada salah satu murid saya di launching namanya jasa makeup wisuda.
Oke, setiap orang yang wisuda dia make upnya dari situ, dia dapat keuntungan dari situ. Walaupun wisuda nggak setiap hari ya. Oke, nah maka teman-teman nanti coba buat namanya penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan tahunan itu seperti apa ya teman-teman, coba dibuat di audit seperti itu sehingga kita tahu penghasilan harian apa sih yang dibutuhkan orang setiap hari. Ya makanya ada orang jualan warung itu dibutuhkan makanan, produk kue, ya produk-produk yang emang dibutuhkan orang setiap hari. Dan kita harus tahu produk-produk yang dibutuhkan setiap hari itu harus ada data-datanya. Apa sih produk yang dibutuhkan setiap minggu? Apa sih produk yang kira-kira dibutuhkan setiap bulan? Apa sih produk yang kira-kira dibutuhkan setiap tahun? Nah, apalagi sebentar lagi Idul Adha nih. Nah, ini produk tahunan ini keluar nih, jualan kambing, jualan sapi, ya jasa jasa sembelih sapi, jasa sembelih kambing dan lain sebagainya, jasa masak rendang dan lain sebagainya. Jadi itu adalah produk-produk menurut saya produk yang dibutuhkan ya setiap tahun. Ya. Nah, itu. Ya ada juga orang yang buka jasa persiapan haji, ada juga dia buka alat-alat untuk perlengkapan haji. Ya, dia lakukan itu karena emang itu adalah produk yang dibutuhkan setiap tahun. Maka kita harus bisa melihat peluang ini. Oh, ini produk yang dibutuhkan setiap tahun. Oh, ini produk yang dibutuhkan setiap bulan. Nah, kita bisa launching dari situ. Tapi pastikan emang kita paham teman-teman sekalian ya. Saya ini kalau saya misalnya produk yang dibutuhkan orang setiap minggu itu apa ya? Setiap bulan itu apa? Setiap bulan itu rata-rata kalau saya pribadi ya, ada namanya kita jasa pembuatan website. Nah, itu bagi saya adalah setiap bulan tuh pasti ada. Ya, atau teman-teman misalnya ikut pameran-pameran ya setiap bulan ya atau bulanan ya, bisa teman-teman ikut dari sana. Oke, produk jasa, kemampuan, keahlian yang bisa teman-teman jual. Itu produk jasa itu apalagi pasti dibutuhkan orang gitu kan. Produk jasa, produk fisik boleh produk fisik. Ya produk jasa itu contoh bisa lagi teman-teman sekalian, ada mobil nganggur, buka aja sewa mobil. Ada motor nganggur, sewa motor. Ada rumah yang nganggur, buka kontrakan. Ada kos-kosan yang nganggur, ya sudah di kos-kosan gitu kan. Ya, bikin bulanan, harian. Ya, nanti dipermak bikin villa kecil-kecilan, harian, bulanan dan lain sebagainya. Bisa kita dapatkan dari situ. Yang kedua adalah produk fisik. Nah, produk fisik itu juga tadi. Saya termasuk orang yang saya mau launching ini Mas Didik, bagaimana menurut Mas Didik? Saya kalau UMKM baru, saya bilang kalau emang itu emang dibutuhkan, taunya dari mana dibutuhkan, harus di riset. Dan kalau kita menemukan data tersebut, ini lagi dibutuhkan orang banyak nih, silahkan langsung aja. Ya, seperti misalnya ya maca, es maca, ya itu lagi rame-ramenya lagi hitnya, ya teman-teman boleh mainkan di situ. Ya, jadi emang sedang dibutuhkan, sedang tren ini. Ya, itu produk yang kedua. Produk yang ketiga adalah produk digital. Ya, produk digital ini emang menurut saya teman-teman harus belajar deh. Launching produk digital berbentuk e-book, berbentuk e-course, berbentuk kelas online atau berbentuk pelatihan online lewat Zoom. Itu juga produk digital. Ya. Oke. Produk digital itu bisa teman-teman jual kapanpun dan dimanapun dan bisa berulang-ulang. Ya, itu sangat dan wajib teman-teman menurut saya. Udahlah, ayo kita belajar dulu bagaimana meluncurkan sebuah produk digital. Sudah ada, itu dibutuhkan orang enggak? Oh, dibutuhkan. Oke, baru kita masuk strategi yang kedua, pasarkan itu. Nah, pasarkan digital marketing ini sebenarnya rumusnya sederhana. Eksistensi. Saya ulangi teman-teman sekalian, eksistensi. Bagaimana produk kita ini bisa eksis di website, bisa eksis di Google. Berarti posting rutin. Posting dengan konten yang berkualitas, posting dengan konten yang kuantitas, tapi nggak nyepam ya, dengan konten-konten yang terbaik kita. Ini bagaimana eksis di media sosial, ya di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ya itu. Makanya orang semakin sering eksis produknya dan produk yang dibutuhkan kita memberikan pelayanan yang terbaik, itu jawabannya. Ya maka, tapi produknya nggak bagus Mas, tapi produknya nggak dibutuhkan, ya nggak cocok juga kalau eksis terus menerus, ya. Maka eksis ini tetap harus pastikan tadi kebutuhan pasar memang sudah ada, produknya bagus, produk yang dibutuhkan orang, produknya value-nya bagus, pelayanannya tidak ada masalah, ya pengiriman aman-aman saja, ya chatnya juga cepat, ya kemudian ya dari situlah orang datang, orang berkunjung, orang repeat order dan lain sebagainya. Oke, eksistensi itu dulu. Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, makanya orang ya gitu sudah ngerti polanya, game plan-nya. Oh itu gila-gilaan teman-teman sekalian, ya. Ada bagian live TikTok ada 5 orang, live Shopee, ada juga nanti bagian konten kreator, siapa aktor, siapa editor, siapa tim posting,
ada bagian SEO, ada bagian ads, iklan, Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, itu semua dijalankan secara marketing. Maka insya Allah teman-teman sekalian, ya pintu rezeki itu akan terbuka sama orang-orang yang berikhtiar. Itu kata Ustadz Adi Hidayat ya. Terima kasih. Ya, doain saya teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Korea dengan selamat. Dan teman-teman sekalian, itulah obrolan saya yang cukup panjang dengan salah satu murid saya. Mudah-mudahan dapat intisari, teman-teman bisa dapatkan ilmunya hasil dari obrolan kita yang cukup panjang tadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman bertanya, silakan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.